Amil apa definisinya? Di dalam kitab fikih, terutama yang tertulis di dalam kitab Taqrirat, dikatakan wal muradu bil amil man yasta'miluhu al-hakimu li akhdhi az-zakawati min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Itu definisi di dalam kitab itu. Jadi yang disebut amil adalah orang yang didengarkan baik-baik dan garis bawahi. Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengambil zakat dari orang yang wajib membayar untuk kemudian dibagi kepada orang yang berhak menerima. Itu amil. Yang kita garis bawahi orang yang ditunjuk pemerintah. Ini yang harus kalian paham. Artinya ulun ini bukan orang pemerintah dan ulun bukan pegawai. Ulun bukan orang Basnas, bukan orang Kemenak. Jadi ulun ini bukan pegawai. Tidak dalam membela pemerintah atau apa, bukan. Tetapi yang kita bicarakan kita harus fair. Karena agama mengatur. Sebenarnya kayak abduh atau kayak pian-pian kalau semikirakan masalah ambil zakat itu urusan pemerintah. Pemerintah sendiri memiliki kewajiban, makanya mereka membentuk lembaga khusus namanya Basnas. Lalu Basnas ini di tiap provinsi ada, jangankan provinsi bahkan tiap kecamatan ada. Makanya di kecamatan itu di KUA ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Itu skop terkecil. Tapi mampulah yang di UPZ KUA yang sedikit orangnya tuh mengurus seluruh kelurahan yang ada di kecamatan. Kada bakalnya mampu, maka mereka membutuhkan kepanjangan tangan untuk mengelola. Maka terbentuklah amil yang ada. Dua caranya, bisa mereka yang menunjuk. Siapa bertanggung jawab di Masjid Baitur Rahim? Abduh aja. Lalu Abduh diberikan SK bahwa Masjid Baitur Rahim diberikan izin untuk mengelola zakat yang akan dibayar oleh sekitar masyarakat Pasar Lojanan misalnya dan sekitarnya. SK itu sifatnya umum, tidak harus ada rincian nama. Yang penting penanggung jawab siapa. Setelahnya itu karena masalah orang-orang selanjutnya itu berjalan saja rinciannya. Yang penting SK ada. Satu. Tapi kalau kada ada SK panggil. Yang kedua, kita bisa meminta rekomendasi minimal. Kalau pian tidak pernah ditunjuk tapi ingin mengelola, pian buat dulu kepanitiaannya. Paling tidak siapa penanggung jawabnya. Karena mereka mengajukan, kami dari Baitur Rahim, kawan-kawan hendak mengajukan nih. Kenapa? Karena di Pasar Lojanan ini belum ada yang mengelola. Penduduknya padat, orang-orangnya banyak yang mampu. Maka kami minta izin mengelola zakat di seputaran Pasar Lojanan. Ujar mereka silahkan. Nah maka dapatlah kita rekomendasi itu. Tapi tidak boleh kemudian pian berdiri sendiri. Jangan tiba-tiba karena Masjid Baitur Rahim atau Nurul Jannah atau Baitur Rahman tiba-tiba mengadakan aja panitia seorang asal berdiri aja. Yang minta siapa, yang nyuruh siapa, lalu tiba-tiba didirikan. Maka mereka menulis spanduk badan amil zakat. Menurut mereka, mereka amil. Menurut fikih, mereka bukan amil. Jangan seakan-akan dikira ulun mau pemerintahnya. Oh, kada ada urusan dengan pemerintah masalahnya. Cuma memang begitu cara mainnya. Karena bila setiap pihak kita biarkan untuk membuka zakat sendiri, kacau zakat ini. Misalnya Pak Heri berkawan lawan Abduh, maulah zakat di Baitur Rahim. Abduh dapat amanah dari Basnas. Abduh, tolong ikut dengan kawan-kawan kelola zakat yang ada di sekitaran Pasar Lojanan. Pak Heri kawannya. Sekalinya di tengah jalan terselisih berdua nih. Yang panitia itu biasa aja terselisih. Lalu terselisih. Lalu jar Pak Heri, kalau salah kita umpat Abduh nih, kita mau olah aja bahas aja. Di mana? Tuh situ jar di muka Iwan Swalayan itu. Itu orang keluar masuk swalayan melihat kita aja. Lalu mau ulah di situ. Tendanya lebih bagus pada masjid.
panitiaannya lebih tamam, organisasinya lebih baik, pengelolaannya mantap tuh bang. Tapi kalau kita pikir-pikir, yang legal tuh kan di sini, yang itu tuh kan bahasa kasarnya barisan sakit hati. Bahasa kasarnya, mengkada cocok pindahan ke situ, lalu mau ulah seorang. Nah, di sana itu meskipun mengolah baliho gana, badan amil zakat, menerima dan menyalurkan zakat, tetap dalam agama kan disebut amil mereka itu. Kan disebut amil. Apa sih konsekuensinya? Coba pian bayangkan lah, kalau semuanya kita sahkan sebagai amil, kadang mustahil ada Bang Heri itu karena pecah pulang tuh. Rupanya berselisih pulang, demput pulang, kita bergeser aja pulang aja. Kemana? Sumalindo situ. Udahan pulang Sumalindo. Karena orang dua ada Abduh ini pecah pulang. Oh, anu ya, Abduh apa? Kayak ini buahnya kita pindah aja ke muka pom sana. Man jadi 4 sudah beranak. Bayangkan kalau ini dibiarkan, akhirnya menimbulkan terlalu banyak amil. Ujung-ujungnya duit zakat tuh habis mau pakai amil benar ya? Kalau memang itu boleh dan legal, baik kita mau olah seorang doa. Ulah di muka pom nih kan. Bawa kawal bertiga berempat lumayan ya kan. Kalau memang boleh. Tapi bayangkan Anda itu boleh tiap gang karena ada amil sampai 2-3. Habis itu tiap RT ada. Duit zakat tuh habis-habis mau pakai amil aja, percaya ya? Berapa sih zakat fitrah duitnya? Jadi tolong perhatikan. Nah sekarang apa bedanya? Satu, Abduh tadi mendirikan di sini ada izin, disebut apa? Amil. Pak Heri maulah di sini ada Iwan Swalayan, tapi kan ada izin, apa namanya? Ujarnya amil. Tapi dalam fikih namanya wakil. Bedanya apa? Bedanya adalah Abduh ini di dalam fikih dianggap sebagai kepanjangan tangan dari mustahik. Bila barang sampai ke tangan Abduh itu dianggap sampai ke tangan mustahik. Tapi Pak Heri itu dianggap kepanjangan tangan muzaki, orang berzakat. Jadi bila sampai ke tangan Pak Heri belum dianggap sampai ke tangan mustahik. Di mana sih masalahnya? Nauzubillah min dzalik. Masalahnya Abduh ada gudang khusus, gudang untuk mengumpulkan barang zakat, gudangnya panitia misalnya. Besi gudang mengumpulkan baras, duit saja dikumpulkan di situ. Nauzubillah min dzalik, terjadi kebakaran di gudang itu. Atau banjir besar yang maulah hanyut semua baras dan duit tadi. Begitu juga wadah Pak Heri di gudangnya tadi habis juga. Apa yang terjadi? Maka siapapun yang sudah terlanjur berzakat di wadah Abduh, maka inya kada wajib mengulang zakat untuk kedua kalinya. Meskipun duitnya kada sempat sampai ke tangan fakir miskin, karena sudah dianggap sampai kepada wakilnya fakir miskin. Maka kada perlu lagi nang berzakat itu mengulang zakat. Tapi yang menjulung duit lawan Pak Heri itu wajib hukumnya untuk mengulang zakat yang kedua kalinya. Itu satu. Jelas kan? Dua, Abduh CS itu boleh menerima zakat fitrah sebagai upah atas gaweannya. Abduh boleh mengambil upah dari zakat tadi, boleh diterima karena zakatnya, jadi anu upahnya. Tapi Pak Heri CS tidak boleh mengambil sesen pun dari zakat tadi. Kalau mereka ambil hukumnya haram dan mereka tidak dapat jatah amil itu. Karena apa? Karena mereka bukan amil memang. Jadi bila ada lembaga-lembaga itu berdiri seorang, nyata mau olah seorang, maka mereka tidak berhak untuk mengambil zakat. Bila mereka ambil haram, catat ini, dan ulun bertanggung jawab atas semua yang ulun sampaikan ini. Jadi tolong ini disampaikan. Jadi jangan asal ambil itu tiba-tiba berdiri sekehendak hatinya. Pada begitu cara mainnya, Bung. Jadi sudah tadi masalah. Ini Pak Heri ini statusnya kalau misalnya tadi berdirinya ilegal tadi,
Ya maaf dengan bahasanya lah ilegal. Itu nyambatkan kan ada orang nyuruh ada apa? Orang kada bakal julung, bukan petugas orang. Biasanya kalau orang pemilu itu ada hansip kada? Linmas ya, linmas. Linmas apa artinya? Perlindungan. Kalau hansip pertahanan sipil lah. Beda nama orangnya itu aja juga. Anak satpam security ya itu aja orangnya. Jadi hansip ini anggaplah bertiga nang disuruh jaga di TPS, digaji kan ada? Gaji. Tiba-tiba Abduh umpat ngawani, aku umpat juga. Karena jahit baju seorang, malah seragam dengan buahnya. Buat bertiga lagi menambahi jadi berenam. Kada nyurang pun mau upahi, orang kada nyuruh. Biar Abduh mau ulah baju, harap pada bubuhannya bajunya. Jaka bubuhan itu kain misalnya drill aja. Ada Abduh kainnya mengharap. Tetap orang kada menganggapnya hansip. Nang nyuruh jadi hansip siapa? Kenapa tidak minta upah? Status Pak Heri yang bertenda tadi itu namanya wakil. Kada ada beda. Misalnya nih ulun anak menjelung zakat, ulun padahi anak ulun. Nah, abahnya anak bayar zakat ke situ, cuma abahnya uyuh awak anu hendak istirahat cuma ikam pang antarakan ke situ. Maka anak kita antarakan ke situ sebagai wakil kita. Maka anak kita ini berhak lah dapat zakat kita. Ya kada dong, ini cuma antar ke situ. Atau pian nyuruh kurir. Kan bisa tuh orang ini kurir kan gosen. Dari aja kita. Ikam tolong antarkan barasku ini atau duit zakatku ini ke anu diantarnya. Boleh nih yang ambil jatah dari zakat tadi upah antar? Ya kada boleh. Yang mau upah itu pian yang nyuruh. Ulun nih misalnya berzakat nyuruh orang mantar, ulun nang mau upah itu. Bukan dia mau utak-atik yang zakat tadi. Kan ada sejarahnya kurir itu mah ganggu gugat nang dikirim. Kayak itu juga mestinya. Maka kalau bubuhan Pak Heri CS tadi hendak mintai orang nang bayar.